Yeah. Metro movies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Median Skarsari dari mahasiswa IAIN Metro. Di sini saya diberi amanah atau tugas dari Ibu dosen Zumairo di MK Manajemen Keuangan Syariah untuk mewawancarai pengusaha UMKM rumahan. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, baiknya Masnya dipersilahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, umur 22 tahun, alamat Bandar Jaya Barat. Ya. Baik Mas, kita langsung ke pertanyaannya. Yes. Sejak kapan Masnya itu menjalani usaha ini? Kalau usaha ini sejak 92 sampai 93, 1992 sampai 1993. Ya. Aku kebetulan generasi kedua. Oh, berarti Masnya itu penerusnya Iya. dari Usaha ya, yang generasi pertama. Ya, Masnya tuh penerusnya tuh Dari berapa? tahun 2017. Oh, berarti Mas Udah cukup lama. 4 tahunan, Iya. Lama ya. Terus baik, bagaimana profil dari usaha yang Mas dirikan? Usaha ini dulunya awal mulanya dari padeku ya. Dia ikut orang jadi pekerjanya, kemudian ilmunya ditangkap, Ya. dia aplikasiin. Nah, dia mulai merintis dari awal tahun itu. Berarti Merintisnya lama. Dari dulu berarti sekarang udah lumayan besar lah ya Iya. usahanya. Alhamdulillah. Itu berapa sih karyawan yang ada di perusahaan Bapak? Ya, kebetulan ini kan UMKM, kebetulan karyawan kami 3. 3 berarti udah lumayan banyak lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, terus kira-kira terinspirasi dari mana sih Masnya buat kok mau masih muda usaha tempe gitu kan termasuknya? Iya. Aku sering lihat seminar gitu, pengusaha entrepreneur kan. Mereka kayaknya keren banget tuh jadi pengusaha di rumah, nyantai, nggak terikat ya kan. Ya. Nah, aku pengen kayak mereka juga aja aku. Terus keluh kesahnya tuh pasti ada lah dalam usaha ya Mas. Iya. Nah, keluh kesahnya tuh bagaimana? Banyak loh. Misalnya kita musim hujan nih, Ya. musim hujan kita kan penjualannya pagi tuh. Hujan kita hujanan, kalau musim panas kita kepanasan. Ditambah lagi kondisi jalan yang tahu sendiri, infrastruktur Lampung jelek. Jalannya lumayan. Iya. Oh, jadi kendalanya itu di kendaraan sama di cuaca. Nah, terus kalau boleh tahu ya, itu modal awal pembuatannya tuh modalnya tuh berapa sih? Kalau itu mungkin dulunya ya, mungkin sekitar 100-200 ribu. Soalnya dengan uang segitu kita bisa beli apapun zaman dulu. Oh ya, zaman dulu. Kalau modal sekarang biasanya tiap hari itu berapa kira-kira? Sekarang 700 sampai 800 ribu setiap hari. Juga ya. Iya. Dalam modal selama modal itu loh. Iya. Modalnya itu kan sekitaran 200. Iya. Itu berapa penjualan tempe dalam sehari? Dulu, berapa biji? Dulu merintis masih 10-20 kilo zaman dulu. Iya. Itu jadi 1000 bungkus.
juga ya Mas? Banyak. Banyak. Terus kalau yang sekarang Sekarang alhamdulillah buatnya lebih, jadi sekitaran 80-90 kilo setiap hari. peningkatannya ini banget Iya, ya, Mas? alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu tuh ya, dalam sekali memproduksi, dalam sekali itu ya, Iya. itu omsetnya tuh berapa sih? Sehari apa enggak satu bulan lah kalau dihitung-hitung ya? Kalau satu harinya mungkin 1 komaan ya. Kalau per bulannya mungkin 30 sampai 40 sekitaran segitu, tergantung bulannya. Oh ya, terus bagaimana sih sikap Mas gitu ya, kayak sekarang kan musim pandemi corona itu ya. Nah terus sikap Mas itu bagaimana sih dalam penjualan tempenya, apa naik apa turun? Kalau produksi pandemi saat ini pasti turun Mbak, soalnya mereka kan masih ada orang yang takut keluar. Soalnya di pasar orang dari mana-mana datang, mereka ada yang takut ada yang enggak, jadinya pembuatan mesti berkurang. Oh ya. Kita ke strategi ya Mas. Iya. Nah kita pengen strategi apa sih yang Mas gunakan buat penjualan tempe itu? Strateginya ya itulah, pokoknya kita pertama itu ya, Ya, kita awalnya tuh gimana? Kita buat tempe sebaik mungkin, sebagus mungkin, seenak mungkin, jadinya buat konsumen senang sama produk kita gitu. Jadi orang senang, mungkin akan tertarik sama produk kita dan beli lagi dan lagi. Jadi seperti itu. Terus Masnya tuh masarin tempenya tuh apa di rumah, apa di warung-warung, ya Iya. jual warung, apa itu bagaimana, apa di pasar apa di Kebetulan kami punya dua outlet, yang di pasar sama keliling ada, jadinya dua. Jadi dua. Satu outlet di pasar, satunya kelilingin di kampung. Tapi udah ada toko-toko yang di pasarin udah ada. Jadi udah ada ini Setiap hari udah ada langganan tetap. Nah, kalau boleh tahu ya Mas, bagaimana sih proses pembuatan tempe itu tuh? Apakah rumit atau enggak? Prosesnya sedikit rumit ya, kalau orang awam nggak tahu. Kalau yang belum tahu mungkin dikiranya gampang. Proses membuat tempe 4 hari. Dari awal perebusan, kedua pencucian, ketiga peragian, dan keempat baru bisa dijual 4 hari. Oh, berarti nggak langsung dijual lah ya? Nggak bisa instan ya. Oh, iya. Tapi Masnya turun langsung kan, Bu? Aku walaupun udah ada karyawan, tapi Masnya turun iya, langsung. kebetulan ikut andil dalam pembuatannya juga, soalnya kita ngontrol ya. Baik Mas, terima kasih atas Iya, waktunya, sama-sama. sudah mau dibolehkan untuk mewawancarai Masnya. Iya, sama-sama. Baik, mungkin itu saja wawancara bersama Mas Alda selaku pemilik usaha UMKM pembuatan tempe. Di sini saya akan mengevaluasi hasil wawancara bersama Mas Alda tadi. Nah, dapat dilihat bahwa Mas Alda sudah menerapkan POATS, yaitu planning. Di sini planning yang Mas Alda terapkan, dia sudah merencanakan dari proses pembuatan tempe atau mencari bahan baku sampai proses pemasaran. Yang kedua, organizing. Mas Alda sudah menerapkannya tapi belum terlalu baik. Dan yang ketiga, actuating, yaitu Mas Alda sudah memberikan arahan langsung kepada karyawan tentang proses pembuatan tempe. Dan yang keempat yaitu controlling, yaitu Mas Alda terjun langsung dalam pembuatan tempe untuk mengontrol dalam proses pembuatan tempe ke karyawan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.